Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan manusia, epitel, otot, dan saraf. Apa itu jaringan manusia? Jaringan adalah kumpulan sel dengan struktur dan fungsi berupa yang bekerja sama untuk membentuk organ dan sistem tubuh. Dalam tubuh manusia, berbagai jenis jaringan saling berinteraksi untuk menjaga kelangsungan hidup dan fungsi optimal. Kumpulan sel serupa jaringan tersusun dari sel-sel yang memiliki karakteristik dan tugas spesifik. Melalui kerjasama, jaringan membentuk organ kompleks seperti jantung, paru-paru, dan otak. Hari ini kita akan fokus pada 3 jaringan utama, epitel, otot, dan saraf yang merupakan fondasi tubuh manusia. Jaringan epitel memiliki struktur unik dengan sel-sel yang tersusun sangat rapat, membentuk lapisan pelindung seperti selimut. Terdapat beberapa tipe sel epitel, pipi atau squamous, kubus, dan kolom, masing-masing dengan bentuk dan fungsi spesifik. Fungsi utamanya adalah melapisi permukaan tubuh dan organik dalam memberikan perlindungan dari lingkungan luar, termasuk patogen dan cedera fisik. Jaringan ini ditemukan di berbagai lokasi penting. Yang pertama ada perlindungan, melindungi tubuh dari kerusakan mekanis kimiawi dan mikroorganisme. Yang kedua ada penyerapan, menyerap nutrisi di saluran pencernaan dan zat lain. Yang ketiga ada sekresi, menghasilkan zat seperti lendir, hormon, dan enzim. Dan yang terakhir ada sensasi, yaitu mengandung reseptor saraf yang merasakan sentuhan, nyeri, dan suhu. Jaringan otot merupakan kunci utama pergerakan dalam tubuh. Sel-sel otot memiliki kemampuan unik untuk berkontraksi dan memanjang, menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk berbagai aktivitas fisik. Pertama ada otot lurik atau rangka melekat pada tulang, bertanggung jawab atas gerakan sadar seperti berjalan, mengangkat, dan berlari. Kontraksinya cepat dan kuat, namun mudah lelah. Yang kedua ada otot polos, yaitu ditemukan di dinding organ dalam, misalnya lambung, usus, pembuluh darah, dan bertanggung jawab atas gerakan tidak sadar seperti pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan. Kontraksinya lambat dan tahan lama. Yang ketiga ada otot jantung, jaringan otot khusus yang hanya ditemukan di jantung. Kontraksinya tidak sadar, ritmis, dan sangat tahan lelah, memastikan jantung terus memompa darah sepanjang hidup. Nah, selain menggerakkan tubuh, jaringan otot juga memainkan peran penting dalam menjaga postur tubuh, membantu proses pernapasan, dan mengatur suhu tubuh melalui produksi panas. Nah, jaringan saraf adalah sistem komunikasi kompleks tubuh, terdiri dari 2 jenis sel utama. Yang pertama ada neuron atau sel saraf yang bertugas mengirimkan sinyal, dan sel glia yang mendukung serta melindungi neuron. Fungsi utamanya sangat vital, menerima rangsangan dari lingkungan internal dan eksternal, mengolah informasi tersebut, dan meneruskan sinyal ke seluruh bagian tubuh untuk menghasilkan respon yang sesuai. Hubungan ketiga jaringan dalam tubuh, jaringan epitel, otot, dan saraf tidak bekerja secara terpisah. Mereka saling terkait dan berinteraksi secara kompleks untuk menjaga homeostasis dan fungsi yang optimal. Yang pertama, epitel melindung. Ini jaringan epitel membentuk lapisan pelindung membatasi organ dari lingkungan luar dan internal yang berpotensi yang rusak. Yang kedua, otot menggerakkan. Jaringan otot bertanggung jawab untuk semua pergerakan, baik itu gerakan organ internal maupun gerakan tubuh secara keseluruhan. Yang terakhir ada saraf mengontrol. Jaringan saraf adalah otak di balik operasi ini, mengontrol dan mengkoordinasi setiap tindakan dan respon dan jaringan lain. Sebagai contoh, pada kulit jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung pertama, sementara di bawahnya jaringan otot memungkinkan gerakan, atau misalnya otot erektor pili yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua aktivitas ini dikoordinasikan dan direspon oleh jaringan saraf yang mengirimkan sinyal rasa sakit, sentuhan, atau suhu. Jadi memahami struktur dan fungsi jaringan epitel, otot, dan saraf adalah kunci untuk menghargai kompleksitas dan keajaiban tubuh manusia. Setiap jaringan memiliki peran vital dan sinergi di antara mereka memungkinkan tubuh berfungsi secara harmonis. Dari ketiga jaringan ini bekerja sama-sama saling mendukung untuk menjaga fungsi tubuh dan tingkat seluler hingga sistemik.
sistemik. Kerusakan pada salah satu jenis jaringan dapat memiliki efek domino, mengganggu fungsi organ dan bahkan sistem tubuh secara keseluruhan, memengaruhi kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Pentingnya pemahaman pengetahuan tentang jaringan membantu kita lebih sadar akan tubuh, mendorong praktik hidup sehat dan memungkinkan pengenalan dini potensi gangguan kesehatan. Jadi mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan baik karena setiap sel, setiap jaringan, dan setiap organ memainkan perannya masing-masing dalam menjaga kehidupan yang optimal. Pengetahuan adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.